Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai kultum ini, saya menghimbau kepada bapak-bapak yang belum tercatat namanya di dinding, mohon segera bisa mencatatkan diri namanya di dinding. Dan berkaitan dengan kurban, maka itu penting sekali karena waktu makin lama makin mendekat ke hari H. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita masih selalu senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat-nikmat yang kita terima dan kita selaku hambanya. Dan marilah kita banyak-banyak memujinya karena teramat banyak nikmat-nikmat yang telah kita terima, namun sangat sedikit syukur yang telah kita berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba yang bersyukur. Innahu kana abdan syakur. Surat 17 ayat 3. Walaupun kita mengetahui bahwa syukur kita ini tidak akan mampu menembus semua nikmat-nikmat yang telah kita terima. Dan Allah tahu tentang hal itu, maka Allah tegaskan di surat Saba surat 34 ayat 13, wa qalilum min ibadis syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Betul. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba yang sedikit itu. Dan cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat-nikmat itu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatin la tuqribu minallah wa huwa baliyah. Abu Hasyim mengatakan hal itu. Setiap kenikmatan yang kita pergunakan tapi tidak mendekatkan kepada Allah, maka itu awal bencana. Namun Allah juga berjanji bahwa Allah akan menambahkan nikmat-nikmat itu jika kita bersyukur. La in syakartum lazidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Selawat dan salam mari kita aturkan pada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, para salafus soleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin mukminatnya istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang saat ini berkumpul di salah satu Baitullah ini, rumahnya Allah ini, dan mengikuti para salafus soleh. Maka doa kita kepada mereka adalah ridwanullah alaihim, semoga Allah ridha kepada mereka. Jamaah pecinta ilmu syar'i, di pekan lalu telah diketengahkan tentang dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Dan sekarang ini mereview terlebih dahulu bahwa kelak di surga penduduknya itu yatasa'alun, saling ngobrol.
di tempat yang terbaik yang disediakan oleh Allah, yang tak pernah diciptakan selain di surga. Allah tegaskan di dalam surat As-Saffat surat 37 ayat 50, wa aqbala, maka mereka menghadap, ba'duhum ala ba'di, sebagian kepada sebagian yang lain, yatasa'alun, sambil bercakap-cakap. Dan salah seorang dari mereka berkata, ini kana li korin, sesungguhnya aku dulu ketika di dunia mempunyai seorang teman. Nah, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa Imam Ibnu Abbas bercerita orang-orang yang menjadi penduduk surga itu mereka mempunyai teman, dan teman mereka ini adalah orang yang berbuat syirik. Mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi apa? Mereka adalah kafaro. Nah, sahabatku ini, dia meneruskan ceritanya, menanyaiku dan memojokkanku. Yaqulu innaka laminal musaddiqin, apakah kamu termasuk membenarkan hari kebangkitan untuk diberi pembalasan? Jamaah salat subuh rahimakumullah. Dan orang yang tak percaya hari kebangkitan itu bertanya, seperti yang Allah tegaskan di surat As-Saffat juga ayatnya 53, A'idza mitna wa kunna turabau wa idzaman, apakah bila kita telah mati, kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, inna lamadinun, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dalam bahasa obrolan kita, dialognya seperti ini. Emang lu percaya bila kita sudah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kita akan kembali hidup lagi menuju hari pembalasan? Ini bahasa kita. Yakin? Mbok mikir kamu tuh, gitu orang kafir tuh memberikan statement kepada temannya. Lalu sesama penduduk surga melanjutkan obrolannya, dan yang salah satu mengatakan bahwa saat ini teman saya yang tidak percaya dengan hari kebangkitan itu apa? Finar, di dalam neraka, dan berkata seperti yang ayat 54-nya, qala hal antum muttali'un, apakah kalian mau untuk meninjau temanku itu dan melihat temanku yang berada di dalam neraka? Maka teman-teman dari penduduk surga itu meresponnya dan berkata, mari kita ke sana melihat apa yang sedang dirasakan oleh si orang yang tidak percaya hari kebangkitan itu. Kemudian di surat selanjutnya, di ayat selanjutnya, fatola'a fara'ahu fi sawail jahim, maka ia melihat, meninjau temannya yang di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Lalu timbul pertanyaan, sebagai orang awam kita menanyakan, apakah penduduk surga yang masuk ke neraka itu tidak terbakar? Maka jawabannya tentu tidak. Karena sesungguhnya neraka sudah diberi wahyu oleh Allah Ta'ala semenjak pertama kali diciptakan. Neraka itu tidak bisa membakar penduduk surga ketika penduduk surga itu masuk neraka. Nah, itulah ada syafaat. Maka salah satu syafaat dari penduduk surga kepada penduduk neraka adalah selama penduduk neraka itu dalam kondisi dia beriman dan dari awal, namun dosanya lebih banyak dari kebaikannya, dia akan mendapatkan syafaatnya. Dasarnya mana? Bapak tausiah
kultum kalau tidak dibarengi dengan didasari dalil, maka itu hanya dongeng semata, asal ngobrol saja. Maka dalam hal ini ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqa bab sifatil jannah wan nar nomor 6558. Aku bertanya kepada Amir bin Dinar, Asamita Jabir bin Abdillah, apakah engkau mendengar Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yuhriju qauman minan nar bisya'ati, sesungguhnya Allah mengeluarkan sekelompok orang dari neraka dengan syafaatnya. Jadi penduduk neraka itu akan mendapatkan syafaat. Dasarnya ini. Maka dia mengatakan qala na'am. Amir bin Dinar menjawab ya. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi penduduk surga itu bisa masuk ke neraka dan tak merasakan apapun. Mereka masuk ke neraka Jahim, salah satu neraka Jahim itu adalah salah satu lapisan dari neraka. Dan ketika masuk neraka itu, maka Allah mengingatkan lagi di surat As-Saffat surat 37 tapi ayatnya 55. Fatola'a fara'ahu fi sawa'il jahim, mereka menemui orang itu. Ini loh sahabat saya, mereka menjumpainya di kobaran api yang menyala-nyala. Nah, salah satu sahabat Rasulullah SAW namanya Qadalah yang ikut dalam pertemuan Uhud dan Hudaybiyah mengatakan, telah diceritakan kepada kami bahwa orang mukmin itu menengok temannya, maka ia melihat batok-batok kepala teman-temannya yang kafir itu ada di neraka dan mendidih. Lalu si penduduk surga itu berkata, Tallahi in kita laturdin, demi Allah sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku, kata si penduduk surga itu. Kamu itu dulu, katanya, hampir mendustakan hari akhir. Hampir-hampir saya melakukan dosa besar kepada Allah. Hampir-hampir saya kufur kepada Allah. Dan temannya yang di neraka diam, tidak jawab, karena dia dalam sebuah penyesalan yang panjang. Coba, kata si penduduk surga yang mendatangi temannya di neraka, coba dulu kalau saya ikutin teori kamu. Coba dulu kalau saya ikutin narasi kamu. Coba dulu kalau saya ikutin cara berpikir kamu dan bukan ikutin Allah dan Rasulnya. Saya pasti bersama kamu di neraka Jahim ini. Tallahi in kita laturdin, demi Allah sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Itu dialognya jamaah. Lalu si penduduk surga itu berkata setelah menyebutkan semua itu dengan tidak membanggakan amalnya. Allah ingatkan di ayat 57. Walaula nikmatu rabbi, dan jika bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka bersama dengan dirimu. Ya, memang betul. Orang yang tidak membanggakan, tidak menyombongkan diri. Kemudian di surat 5859-nya, afamannahu bimayitin ila mautatanal ula wa manahu bimu'adzabin, maka apakah kita tidak akan mati, melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan hal ini
Ini merupakan kata-kata dari orang mukmin yang merasa kagum dengan pemberian Allah kepada dirinya berupa kehidupan yang kekal di dalam surga dan bertempat di tempat yang terhormat tanpa mati dan tanpa azab. Itu Imam Ibnu Katsir menjelaskan berkaitan dengan ayat 58-59 ini. Hasan Al-Basri juga mengatakan mereka mengetahui bahwa pemutus semua kenikmatan adalah maut. Karena itu mereka mengatakan, maka apakah kita tidak akan mati, melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini? Lalu dikatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan mati lagi. Maka mereka menjawab, sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Inna hadza wal fauzul azim. As-Saffat ayat 60. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Ibnu Abbas kembali menjelaskan, pernah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah kepada penduduk surga di surat At-Tur, surat 52 ayat 19. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Bahwa di sini yang dimaksud dengan hani'an ialah tidak akan mati lagi di dalam surga. Dan saat itulah berkata penghuni surga sebagaimana yang disitir oleh firman Allah, maka apakah kita tidak akan mati, melainkan hanya kematian yang pertama saja, dan kita tidak akan disiksa. Lalu penduduk surga itu berkata di surat As-Saffat ayatnya 61, limisli hadza falyamalil amilun. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja keras. Maka di surga inilah manusia itu harus bekerja keras untuk surga ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, apapun yang kita lakukan itu, ekspektasi kita, harapan kita adalah surga. Memang surga bukan semata-mata ibadah kita, tidak, karena rahmat Allah, rahmatnya Allah. Tapi kalau tidak ada iman, bagaimana akan masuk surga? Maka yang pertama adalah iman, yang kedua kita melakukan ibadah-ibadah baik mahdo maupun ghair mahdo dengan baik dan benar. Maka di sini kita mendapatkan banyak hal yang kemudian menjadi sebuah pembelajaran untuk ana wa antum. Jadi pelajaran bagi kita nih. Dari pekannya lalu sampai dengan pekan ini, hari ini, surat As-Saffat ayat 50 sampai dengan 61 tentang dialog penduduk surga dan neraka. Apa saja poin-poin pembelajaran ini? Yang pertama, sekaligus ini kesimpulan, bahwasanya di antara kenikmatan surga itu mereka bisa berdialog, mereka bisa sharing tentang seluruh perkara yang menambah kenikmatan surga. Maka di surga itu tidak ada tidur dan tidak ada maut, juga tidak ada sakit, juga tidak ada tua, resah, gelisah, sedih, tidak buang air kecil, buang air besar, ataupun bau busuk yang lain. Berkaitan tidak ada tidur di surga, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, an-naum akhu al-mauti walayana'um ahlul jannah. Tidur ada saudara kematian dan penduduk surga tidaklah tidur. Maka di surat As-Saffat ayat 50 Allah berfirman, wa fa'aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun. Jadi ternyata penduduk surga itu saling ngobrol. Yatasaalun adalah perkara yang dipergunakan untuk menambah kebahagiaan ketika di surga. Yang pertama, yang kedua, bahwasanya di antara kenikmatan surga itu, surga dan neraka itu tidak dibuat tertutup, tapi saling terbuka. Sesungguhnya penduduk surga itu bisa mentertawakan penduduk neraka
Sebagaimana dulu ketika di dunia mereka mentertawakan kita. Pernah dengar, ada lihat video yang Al-Quran diinjek, mushaf Al-Quran diinjek-injek? Seperti itu mereka mentertawakan kita. Ntar kelak kalau mereka tidak taubatan nasuha dan masuk Islam, lihat nanti. Nah, yang ketiga, hal yang bisa ketik dari surat 37 surat As-Saffat, dari surat As-Saffat ayat 56:1, bahwa sesungguhnya para penduduk surga itu memasuki neraka tanpa mereka merasakan azab neraka. Mereka bisa melihat bagaimana penduduk neraka diazab supaya menambah kenikmatan bagi penduduk surga. Maka penduduk surga pun berkata, inna hadza lahuwal fauzul azim, sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah sebagai penduduk surga, amin, Allahumma amin, maka kelak kita bisa lihat bagaimana Fir'aun diazab, bagaimana Namrud diazab, kita bisa lihat kelak. Dan tentunya kita tidak pernah bosan untuk meminta kepada Allah Ta'ala untuk kita ini dipantaskan menjadi penduduk surga. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, salah satu cara supaya Allah ridho, supaya kita mendapatkan dakhala jannah, ada ayat di surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ini Bapak, Allah mengingatkan kita tentang hal ini, yaitu apa? Supaya kita itu menggenggam, supaya kita menggenggam erat-erat orang-orang soleh di sekitar kita. Kenapa? Karena atas dasar mereka lah kita banyak hal yang kita dapatkan, yang Allah ridho akhirnya. Betul, kalau kita bergaul dengan tukang yang jualan minyak wangi, maka baunya bau wangi. Inilah kita yang ini. Bahkan Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Ma'alimut Tanzil, kitab Ma'alimut Tanzil. Dan ada satu perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah ini kepada sahabatnya. Salah satu perkataannya ada, dan ini juga permohonan saya kepada jamaah Masjid Al-Hikmah ataupun sobat-sobatku, keluargaku, saudaraku yang menonton video ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, jika kalian tidak menemukanku di surga, maka tanyakanlah tentang aku kepada Allah. Itu perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah. Ucapkanlah, wahai Rabb kami, hambamu si fulan, dulu dia pernah mengingatkan kami untuk mengingatkan engkau terus, untuk mengingatkan surga dan neraka, untuk mengingatkan ibadah mahdoh dan goir mahdoh, untuk mengingatkan birrul walidain, sopan santun, dan yang lain-lainnya. Ya Allah, ya Rabb, maka keluarkanlah si fulan ini. Itulah ekspektasi harapan terbaik kita yang kita lakukan nantinya. Maka terutama apa? Bagi Abdullah, bagi hamba Allah yang dhaif dan al-fakir ilm ini. Untuk itulah mari kita tingkatkan
iman dan takwa kita, dan mari banyak-banyak berbekal untuk ketika kita menjelang kematian kita. Fa inna khairuz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat terutama untuk diri hamba yang dhaif ini. Alhaqum birabbika fala takunanna minal mumtarin, kemenangan Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.